Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Maya selalu percaya bahwa ketenangan adalah bentuk kekuasaan tertinggi. Sebagai seorang arsitek, ia terbiasa menghadapi struktur yang miring atau fondasi yang retak. Ia tidak akan panik. Ia akan memperbaikinya atau meruntuhkannya sekalian. Namun, sore itu, saat ia menemukan sebuah kunci apartemen dengan gantungan berbentuk beruang kecil di saku jas Bram yang hendak dicuci, Maya tahu ada fondasi dalam hidupnya yang sengaja dihancurkan oleh orang lain. Tanpa banyak bicara, Maya menelusuri alamat yang tertera pada nota tagihan listrik yang terselip di balik kunci tersebut. Langkah kakinya terdengar mantap di lorong apartemen kelas menengah di pinggir kota itu. Dengan tangan yang stabil, ia memasukkan kunci ke unit 402. Pintu terbuka. Bau aromaterapi lavender yang menenangkan menyambutnya. Namun pemandangan di dalamnya membuat paru-paru Maya terasa menyempit. Di sofa ruang tengah, seorang wanita muda yang mungkin belum genap 22 tahun sedang duduk bersandar. Ia mengenakan daster longgar, tangannya dengan lembut mengelus perutnya yang sudah membuncit besar setidaknya 8 bulan. Wanita itu, Shirley, menoleh dengan wajah polos yang seketika berubah pucat pasi saat melihat tatapan mata Maya. "Siapa ya?" tanya Shirley lirih, suaranya bergetar. "Aku istri dari pria yang membayar sewa tempat ini," jawab Maya. Ia berjalan mengelilingi ruangan dengan tenang, menyentuh permukaan meja dan vas bunga seolah sedang menginspeksi properti miliknya sendiri. Tempat yang cukup nyaman untuk sebuah persembunyian. Shirley mulai terisak. Klise yang keluar dari mulutnya terdengar seperti kaset rusak. Ia tidak tahu Bram sudah menikah. Ia jatuh cinta dan sekarang ia terjebak dalam kehamilan tua tanpa dukungan keluarga yang sudah mengusirnya. "Bram janji akan mengurusku, tapi minggu ini dia susah dihubungi," isak Shirley. Maya menatap perut itu. Selama 10 tahun pernikahan, rahimnya sendiri tetap sunyi, meski sudah mencoba berbagai prosedur medis yang menyakitkan dan mahal. Sekarang, di depan matanya, ada bukti nyata pengkhianatan suaminya yang sedang tumbuh subur, bersiap untuk menghirup udara dunia. Alih-alih menjerit atau menarik rambut wanita di depannya, sebuah pikiran dingin dan jernih melintas di kepala Maya. Sebuah rencana yang jauh lebih menyiksa daripada sekedar perceraian atau skandal. "Bram tidak akan bisa mengurusmu, Shirley. Semua aset, rekening, hingga rumah yang ia tempati berdiri di atas namaku. Jika aku mau, besok pagi kamu sudah berada di emperan toko, melahirkan tanpa sepeser pun uang di tangan," ujar Maya dengan nada bicara yang sangat lembut, hampir seperti suara seorang ibu yang menidurkan anaknya. Shirley gemetar hebat. "Tolong jangan, kasihan bayi ini." Maya mendekat, duduk di samping Shirley dan dengan gerakan yang membuat Shirley berjengit ngeri, Maya mengelus perut buncit itu. "Aku tidak akan mengusirmu. Justru, aku akan memberikan apa yang Bram tidak bisa berikan. Aku akan membiayai persalinanmu di rumah sakit terbaik. Kamu akan tinggal di rumahku, makan makanan bergizi, dan dirawat seperti ratu." Shirley menatapnya dengan pandangan bingung dan takut. "Kenapa Anda melakukan itu?" Maya tersenyum, sebuah senyuman tipis yang tidak pernah mencapai matanya. "Karena aku menginginkan bayi itu. Berikan anak itu kepadaku secara sah, tanda tangani surat pelepasan hak asuh, dan aku akan memberimu uang yang cukup untuk memulai hidup baru di kota lain. Kamu bebas dari beban sebagai ibu muda yang dicap buruk, dan bayi ini akan memiliki masa depan yang mewah bersamaku. Anggap saja kamu adalah rahim pinjaman untukku." Malam itu Maya pulang ke rumah. Di meja makan,
Bram menyambutnya dengan wajah yang menyimpan sejuta rahasia. Maya menuangkan anggur ke gelas suaminya, lalu menatapnya dengan penuh cinta yang kini terasa seperti racun. "Mas," panggil Maya hangat, "aku punya kejutan. Kita akan segera punya bayi. Aku sudah menyiapkan semuanya." Bram tersedak, wajahnya memucat seketika. Ia menatap Maya dengan kengerian yang nyata, sementara Maya terus tersenyum, menyadari bahwa ia baru saja meletakkan bidak catur pertama dalam permainan yang tidak akan membiarkan siapapun keluar sebagai pemenang tanpa luka. Keesokan harinya, Bram masih mencoba mencerna kejutan istrinya. Ia menganggap Maya sedang berdelusi atau mungkin sudah gila karena terlalu lama mendambakan anak. Namun, kengerian itu menjadi nyata ketika sebuah mobil berhenti di depan rumah mereka, dan Maya turun bersama Shirley yang tertunduk malu menjinjing satu koper kecil. "Mas, mulai hari ini Shirley akan tinggal bersama kita," ujar Maya dengan nada riang yang dibuat-buat, namun matanya tetap setajam silet. Kasihan, dia tidak punya siapa-siapa di apartemen itu. Sebagai sesama wanita, aku merasa bertanggung jawab atas keselamatannya dan keselamatan anakmu. Bram mematung di ambang pintu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia menatap selingkuhannya yang ketakutan, lalu menatap istrinya yang tampak begitu tenang, seolah baru saja membawa pulang seekor kucing jalanan. "Maya, apa-apaan ini? Kita harus bicara," desis Bram menarik tangan Maya ke ruang kerja. Di dalam ruangan, Bram meledak. "Kamu sudah tahu semuanya kan? Kenapa kamu membawanya ke sini? Ini gila. Kamu mempermalukanku di rumahku sendiri." Maya melepaskan cengkeraman Bram dengan gerakan anggun. Ia duduk di kursi kerjanya, menyilangkan kaki dan menatap suaminya dengan tatapan dingin yang belum pernah Bram lihat sebelumnya. "Rumah kita, Mas, dan jangan bicara soal malu. Malu itu saat kamu membuang sperma di rahim gadis kecil, sementara istrimu berjuang di meja operasi untuk program bayi tabung yang gagal." Maya melemparkan sebuah map plastik di atas meja. Di dalamnya terdapat surat perjanjian hukum yang telah disusun rapi oleh tim pengacaranya. "Ini adalah kontrak pelepasan hak asuh. Shirley akan melahirkan di rumah sakit pilihanku. Setelah bayi itu lahir, namanya akan tercatat sebagai anak kandung kita. Shirley akan mendapatkan kompensasi finansial yang cukup untuk menghilang selamanya, dan kamu akan tetap menjadi ayah dari anak itu, di bawah atap ini bersamaku." "Ini penculikan terselubung, Maya," teriak Bram. "Ini adalah transaksi," balas Maya tenang. "Pilihannya sederhana, Bram. Kamu setuju dan kita tetap menjadi keluarga terpandang dengan seorang bayi sebagai pelengkap. Atau aku menceraikanmu, memiskinkanmu melalui gugatan pengkhianatan, dan aku pastikan gadis itu membusuk di penjara karena penipuan atau apapun yang bisa aku susun. Kamu tahu aku bisa melakukannya." Bram menatap istrinya dengan rasa takut yang amat sangat. Wanita di depannya bukan lagi Maya yang lembut dan penurut. Ini adalah monster yang ia ciptakan sendiri dari luka pengkhianatan. Di luar ruangan, Shirley berdiri gemetar sambil mengelus perutnya. Ia mendengar samar-samar perdebatan itu. Ia merasa seperti seekor hewan ternak yang sedang dinegosiasikan harganya. Namun, di tengah ketakutannya, ada sedikit rasa lega karena ia tidak akan melahirkan sendirian di jalanan. Ia tidak sadar bahwa harga yang ia bayar adalah kehilangan bagian dari dirinya sendiri untuk selamanya. "Panggil dia masuk, Mas," perintah Maya dari dalam ruangan. "Kita butuh saksi untuk menandatangani ini." Malam itu di bawah lampu ruang tamu yang temaram, kontrak itu ditandatangani. Di atas kertas putih yang bersih, kesakitan itu diformalkan. Maya tersenyum puas saat melihat tanda tangan Shirley. Ia tidak peduli jika ini dianggap kejam. Baginya, ini adalah bentuk keadilan yang puitis. Ia akan memiliki anak dari wanita yang mencoba mencuri suaminya, dan ia akan memastikan wanita itu tidak akan pernah bisa menyentuh anak itu lagi. Sejak hari itu, rumah mewah yang biasanya sunyi berubah menjadi panggung sandiwara yang menyesakan. Maya menjalankan perannya dengan ketelitian seorang sutradara. Ia mengubah kamar tamu di lantai bawah menjadi suaka bagi Shirley, sebuah ruangan dengan pencahayaan lembut, aroma terapi terbaik, dan menu makanan yang disusun ketat oleh ahli gizi. "Ayo Shirley, habiskan susu almondmu. Ini bagus untuk perkembangan otak bayi kita," ujar Maya suatu pagi. Ia duduk di tepi tempat tidur Shirley, menyisir rambut gadis itu dengan gerakan yang terlihat lembut namun terasa sangat menguasai.
Shirley hanya bisa mengangguk pasrah. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Maya memanjakannya dengan pakaian hamil berbahan sutra, membelikannya minyak oles untuk mencegah stretch mark, dan bahkan membacakannya buku-buku klasik setiap malam. Namun, setiap kali Maya berkata, "Bayi kita," Shirley merasakan jantungnya mencelos. Maya tidak sedang merawat Shirley, ia sedang merawat properti berharga miliknya yang kebetulan berada di dalam perut Shirley. Sementara itu, Bram hidup dalam neraka pribadi. Ia terpaksa menyaksikan selingkuhannya dan istrinya berada di bawah satu atap. Ia dilarang berbicara berdua saja dengan Shirley. Setiap kali Bram mencoba mendekat, Maya akan muncul entah dari mana, berdiri di ambang pintu dengan senyum yang membekukan darah. "Kenapa kamu tampak canggung, Mas?" sindir Maya suatu malam saat mereka makan malam bertiga. "Bukankah ini yang kamu inginkan? Wanita yang kamu cintai dan anakmu berada dalam satu rumah. Aku hanya mencoba menjadi istri yang suportif." Bram meletakkan garpunya dengan tangan gemetar. "Ini tidak sehat, Maya. Kamu memperlakukannya seperti mesin." "Aku memperlakukannya dengan sangat baik, Bram. Lihatlah dia. Pipinya merona, berat badannya naik, dia aman." Sahut Maya tenang sambil memotong daging stiknya dengan presisi. "Justru kamu yang harus bersyukur. Jika bukan karena aku, mungkin sekarang kamu sedang dikejar-kejar wartawan atau kehilangan posisimu di kantor karena skandal asusila." Shirley hanya menunduk dalam. Air matanya jatuh ke atas piring saladnya. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi ia tahu ia tidak punya tujuan. Maya telah memutus semua komunikasinya dengan dunia luar. Ponsel Shirley disita dengan alasan radiasi buruk untuk bayi. Namun Shirley tahu itu adalah cara Maya untuk memastikan tidak ada bantuan yang datang. Kengerian yang sesungguhnya adalah ketika Maya mulai melakukan simulasi menjadi ibu. Ia membeli box bayi paling mahal, menyusun baju-baju mungil di lemari, dan seringkali tertangkap sedang berbicara pada perut Shirley, seolah-olah Shirley tidak ada di sana. "Nanti kalau kamu sudah lahir, Mama Maya akan membawamu ke Paris," bisik Maya pada perut Shirley yang membuncit. Shirley menatap langit-langit kamar dengan perasaan hampa. Ia menyadari bahwa di rumah ini, ia hanyalah sebuah bayangan. Ia adalah perantara yang keberadaannya akan segera dihapus begitu tangisan bayi pertama pecah. Maya sedang membangun sebuah realita di mana Shirley tidak pernah ada dan Bram hanyalah seorang figuran dalam skenario keluarga bahagia yang sedang ia rancang ulang dengan darah dan air mata. Memasuki bulan ke-9, Maya tidak lagi menyembunyikan obsesinya. Ia mulai bertingkah seolah-olah dialah yang sedang mengandung. Ia sering terlihat mengusap perutnya sendiri yang rata sambil menatap pantulan dirinya di cermin. Lalu berpindah menatap perut Shirley dengan pandangan menilai, seolah sedang mengecek kematangan sebuah buah di pohon. Seluruh lantai 2 rumah mereka telah disulap menjadi nursery yang sangat mewah. Dindingnya dicat dengan warna sage green yang menenangkan, dipenuhi dengan boneka kasmir dan peralatan bayi teknologi terbaru. Maya menghabiskan waktu berjam-jam di sana, mengatur ulang posisi sepatu-sepatu mungil yang belum pernah tersentuh kaki manusia. "Shirley, mulai malam ini kamu tidur di kamar bayi," perintah Maya suatu sore. Bram yang sedang lewat di koridor terperanjat. "Maya, itu tidak masuk akal. Kamar itu penuh dengan barang bayi. Tempat tidurnya hanya sofa kecil. Biarkan dia di kamar tamu." Maya menoleh, matanya berkilat dingin. "Dia harus mulai terbiasa dengan aroma ruangan ini, Mas, dan bayi itu harus mendengar suaraku lebih sering daripada suaranya. Aku sudah memasang pengeras suara di sana yang memutar rekaman suaraku membacakan cerita. Aku ingin saat lahir nanti bayi ini hanya mengenali suaraku sebagai pelindungnya." Bram tidak bisa berkata-kata. Ia melihat Shirley digiring masuk ke kamar bayi tersebut seperti seorang tahanan yang dipindahkan ke sel baru. Di sana, Shirley tidak diperbolehkan menonton televisi atau mendengarkan musik pilihannya. Semua yang masuk ke inderanya dikurasi oleh Maya. Yang paling mengerikan adalah ketika Maya mulai memaksa Shirley mengikuti jadwal ikatan batin. Setiap jam 8 malam, Shirley harus berbaring terlentang, sementara Maya menempelkan telinganya ke perut Shirley selama setengah jam penuh dalam keheningan yang mencekam. "Dia menendang Shirley," bisik Maya dengan nada suara yang terdengar tulus, namun jarinya mencengkram kulit perut Shirley sedikit terlalu kuat hingga meninggalkan bekas kemerahan. Dia tahu mamanya ada di sini. Dia tahu siapa yang memberinya masa depan.
Shirley hanya bisa memejamkan mata, membiarkan air matanya mengalir ke bantal. Ia merasa jiwanya perlahan terkikis. Ia bukan lagi manusia, ia adalah sebuah bejana. Ia merasa bayinya perlahan-lahan dicuri darinya, bahkan sebelum sempat ia peluk. Setiap kali bayi itu bergerak, Shirley ingin membisikkan, "Ini aku, ibumu." Tapi ia terlalu takut pada Maya yang selalu mengawasi melalui kamera pengawas yang dipasang di setiap sudut kamar. Maya bahkan mulai memesan baju-baju couple untuknya dan bayi itu nanti. Tidak ada satupun barang yang dibeli untuk Shirley setelah melahirkan. Tidak ada baju menyusui, tidak ada perlengkapan pemulihan pasca persalinan. Di mata Maya, eksistensi Shirley berakhir di detik bayi itu keluar dari rahimnya. Bram mulai menyadari bahwa istrinya tidak hanya sedang membalas dendam. Maya sedang menciptakan sebuah delusi di mana ia telah melahirkan anak itu sendiri. Dan dalam delusi itu, Bram hanyalah pelengkap, sementara Shirley adalah cacat sejarah yang harus segera dihapus jejaknya. Bram merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Ia adalah direktur di perusahaan konstruksi ternama, pria yang terbiasa memberi perintah dan memegang kendali. Namun, di bawah atap yang ia bayar sendiri, ia kehilangan kedaulatan. Maya telah menutup semua akses emosional dan fisik. Bahkan, asisten rumah tangga mereka kini hanya melapor pada Maya, menatap Bram dengan pandangan penuh selidik seolah ia adalah pemangsa yang harus diwaspadai. Rasa bersalah yang awalnya mencekik Bram kini berubah menjadi ketakutan yang murni. Ia melihat Shirley semakin kurus, kecuali perutnya yang kian membesar. Gadis itu tampak seperti mayat hidup yang terjebak dalam gaun sutra pemberian Maya. Pukul 2 pagi saat seluruh rumah tenggelam dalam kesunyian yang ganjil, Bram menyelinap keluar dari kamar utama. Ia menuju kamar bayi di ujung koridor. Ia harus bicara pada Shirley. Ia harus menawarkan jalan keluar, atau setidaknya meminta maaf sebelum semuanya terlambat. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Kamar itu remang-remang, hanya diterangi lampu tidur berbentuk bulan. Shirley sedang duduk di tepi sofa, menatap jendela dengan pandangan kosong. "Shirley," bisik Bram pendek. Gadis itu terlonjak, matanya membelalak ketakutan. "Mas Bram, pergi, tolong pergi, Bu Maya akan marah." "Dengarkan aku." Bram mendekat, mencoba meraih tangan Shirley. "Aku akan membantumu. Aku telah menyiapkan uang di rekening rahasia. Besok, saat Maya pergi ke kantor, aku akan membawamu keluar dari sini. Kita pergi keluar kota. Kamu bisa melahirkan dengan tenang." "Rencana yang sangat romantis, Mas. Hampir saja aku terharu." Suara itu datang dari sudut gelap ruangan. Maya duduk di kursi goyang bayi yang posisinya tersembunyi di balik lemari besar. Ia melangkah maju ke dalam cahaya lampu bulan, memegang ponselnya yang menampilkan rekaman CCTV real-time dari kamar tersebut. "Maya, aku hanya..." Bram terbata-bata. Langkahnya mundur seketika. "Hanya apa? Mencoba mengulangi kesalahan yang sama? Mencoba melarikan diri dari tanggung jawab?" Maya berjalan mendekat. Suaranya tetap rendah namun penuh otoritas yang mematikan. "Kamu pikir aku sebodoh itu, Bram? Aku tahu setiap pikiran licik yang melintas di kepalamu." Maya menoleh ke arah Shirley yang kini menangis tanpa suara. "Dan kamu, Shirley, ingat kontrak yang kita tanda tangani? Jika kamu mencoba pergi tanpa izin, aku akan melaporkanmu atas penculikan anak dan penipuan. Aku punya bukti transfer apartemen itu sebagai uang muka pencurian aset keluarga. Kamu tidak hanya akan kehilangan bayi ini, kamu akan kehilangan kebebasanmu di balik jeruji besi." Maya kembali menatap Bram. "Mas, jika kamu melangkah keluar dari pintu depan bersama wanita ini, aku akan menghancurkan karirmu dalam semalam. Aku punya semua bukti perselingkuhanmu, semua penyalahgunaan dana kantor untuk apartemen ini. Kamu akan berakhir miskin dan hina. Apakah bayi ini sebanding dengan semua itu?" Bram terdiam. Keberaniannya menguap, digantikan oleh perhitungan logis yang egois. Ia mencintai kenyamanannya lebih dari ia mencintai Shirley, atau bahkan bayinya. "Masuk ke kamar, Bram. Sekarang," perintah Maya. Bram menunduk, tidak berani menatap mata Shirley yang memohon. Ia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Shirley dalam kegelapan bersama Maya. Maya mendekati Shirley, mengusap air mata gadis itu dengan ibu jarinya yang dingin. "Lihat, Shirley, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Hanya aku yang peduli pada keselamatan bayi ini. Sekarang, tidur.
Besok adalah jadwal cek terakhir sebelum operasi. Di dalam kegelapan, Maya tersenyum. Ia telah memenangkan pertempuran mental itu. Ia tidak hanya menguasai bayinya, ia telah sepenuhnya menjinakkan suaminya menjadi peliharaan yang patuh. Hujan badai mengguyur kota saat kontraksi pertama menghantam Shirley tepat di jam 3 pagi. Suasana rumah yang sunyi seketika pecah oleh erangan tertahan dari kamar bayi. Namun, bukan Bram yang pertama kali sampai di sana, melainkan Maya. Ia seolah-olah memang tidak pernah tidur, menunggu detik ini dengan kesiapan seorang prajurit. "Tetap tenang, Shirley, atur napasmu," ucap Maya datar. Tidak ada kepanikan dalam suaranya, hanya instruksi yang mekanis. Bram muncul di ambang pintu dengan wajah pucat dan pakaian berantakan. "Kita harus membawanya ke rumah sakit sekarang. Aku akan siapkan mobil." "Mobil sudah siap di depan, Mas. Supir sudah menunggu," potong Maya tanpa menoleh. "Kamu duduk saja di belakang bersama Shirley. Aku yang akan menangani administrasi di depan." Di dalam mobil yang melaju menembus hujan, Shirley mencengkeram jok kulit dengan kuku-kukunya. Rasa sakit itu luar biasa, seolah tubuhnya sedang dibelah dari dalam. Ia mencari tangan Bram, berharap ada sisa-sisa cinta atau setidaknya empati di sana. Namun Bram hanya menatap jendela dengan kosong, tangannya terkunci rapat di pangkuannya. Ia terlalu takut pada Maya yang duduk tegak di kursi depan, memantau setiap gerak-gerik mereka melalui spion tengah. Setibanya di rumah sakit swasta eksklusif yang sudah dipesan Maya, semuanya berjalan seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Maya telah mengatur segalanya. Shirley didorong masuk ke ruang bersalin. Namun, di meja pendaftaran, Maya menyerahkan berkas-berkas yang mengejutkan petugas medis. "Pasien atas nama Shirley adalah wali saya, tapi mohon pastikan semua dokumen kelahiran mencantumkan nama saya, Maya Dirgantara, sebagai ibu sah," ujar Maya tegas sambil menyodorkan dokumen hukum dan surat pernyataan adopsi yang telah dilegalisir. "Tapi Bu, prosedur medis tetap harus mencatat ibu biologis," petugas itu mencoba menyelah. Maya menatap petugas itu dengan pandangan yang membuat kata-kata sang petugas tertelan kembali. "Saya sudah bicara dengan pemilik rumah sakit ini. Lakukan saja tugasmu. Pastikan bayi itu langsung dipindahkan ke kamar VIP atas nama saya begitu lahir. Saya tidak ingin ada kontak kulit ke kulit antara pasien dan bayi tersebut." Di dalam ruang bersalin, Shirley berjuang sendirian. Bram dilarang masuk oleh Maya dengan alasan agar tidak menambah beban psikologis. Mayalah yang berdiri di samping kepala Shirley, namun ia tidak membisikkan kata-kata penyemangat. Ia hanya berdiri di sana, menatap perut Shirley yang bergejolak dengan pandangan lapar. "Ayo Shirley, keluarkan dia. Selesaikan tugasmu," bisik Maya dingin saat Shirley menjerit kesakitan. Ketika tangisan bayi pertama pecah membelah kesunyian ruang operasi, sebuah binar kemenangan terpancar dari mata Maya. Ia tidak melihat ke arah Shirley yang terkulai lemas dan penuh keringat. Ia langsung melangkah menuju perawat yang sedang membersihkan bayi itu. "Berikan padaku," perintah Maya. Perawat itu ragu sejenak, menoleh ke arah Shirley yang setengah sadar membisikkan, boleh aku lihat anakku?" Maya mengabaikan suara itu sepenuhnya. Ia mengambil bayi laki-laki yang masih merah itu ke dalam dekapannya. Untuk pertama kalinya, sebuah senyuman tulus namun mengerikan muncul di wajah Maya. "Halo sayang, ini Mama. Selamat datang di rumah yang sebenarnya." Di ranjang operasi, Shirley hanya bisa melihat punggung Maya yang menjauh membawa bayinya. Tidak ada pelukan pertama, tidak ada inisiasi menyusui. Di malam yang dingin itu, Shirley baru saja melahirkan seorang manusia, namun ia juga baru saja kehilangan jiwanya sendiri. Bram merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Ia adalah direktur di perusahaan konstruksi ternama, pria yang terbiasa memberi perintah dan memegang kendali. Namun di bawah atap yang ia bayar sendiri, ia kehilangan kedaulatan. Maya telah menutup semua akses emosional dan fisik. Bahkan, asisten rumah tangga mereka kini hanya melapor pada Maya, menatap Bram dengan pandangan penuh selidik seolah ia adalah pemangsa yang harus diwaspadai. Rasa bersalah yang awalnya mencekik Bram kini berubah menjadi ketakutan yang murni. Ia melihat Shirley semakin kurus, eksep perutnya yang kian membesar. Gadis itu tampak seperti mayat hidup yang terjebak dalam gaun sutra pemberian Maya. Pukul 2 pagi, saat seluruh rumah tenggelam dalam kesunyian yang ganjil, Bram menyelinap keluar dari kamar utama. Ia menuju kamar bayi di ujung koridor.
Ia harus berbicara pada Shirley. Ia harus menawarkan jalan keluar, atau setidaknya meminta maaf sebelum semuanya terlambat. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Kamar itu remang-remang, hanya diterangi lampu tidur berbentuk bulan. Shirley sedang duduk di tepi sofa menatap jendela dengan pandangan kosong. "Shirley," bisik Bram pendek. Gadis itu terlonjak, matanya membelaka ketakutan. "Mas Bram, pergi, tolong pergi, Bu Maya akan marah. Dengarkan aku." Bram mendekat mencoba meraih tangan Shirley. "Aku akan membantumu. Aku sudah menyiapkan uang di rekening rahasia. Besok saat Maya pergi ke kantor, aku akan membawamu keluar dari sini. Kita pergi keluar kota. Kamu bisa melahirkan dengan tenang." "Rencana yang sangat romantis, Mas. Hampir saja aku terharu." Suara itu datang dari sudut gelap ruangan. Maya duduk di kursi goyang bayi yang posisinya tersembunyi di balik lemari besar. Ia melangkah maju ke dalam cahaya lampu bulan, memegang ponselnya yang menampilkan rekaman CCTV real-time dari kamar tersebut. "Maya, aku hanya..." Bram terbata-bata. Langkahnya mundur seketika. Hanya apa? Mencoba mengulangi kesalahan yang sama? Mencoba melarikan diri dari tanggung jawab? Maya berjalan mendekat, suaranya tetap rendah namun penuh otoritas yang mematikan. "Nah Shirley, ingat kontrak yang kita tanda tangani. Jika kamu mencoba pergi tanpa izin, aku akan melaporkan kamu atas penculikan anak dan penipuan. Aku punya bukti transfer apartemen itu sebagai uang muka pencurian aset keluarga. Kamu tidak hanya akan kehilangan bayi ini, kamu akan kehilangan kebebasanmu di balik jeruji besi." Maya kembali menatap Bram. "Mas, jika kamu melangkah keluar dari pintu depan bersama wanita ini, aku akan menghancurkan karirmu dalam semalam. Aku punya semua bukti perselingkuhanmu, semua penyalahgunaan dana kantor untuk apartemen ini. Kamu akan berakhir miskin dan hina. Apakah bayi ini sebanding dengan semua itu?" Bram terdiam. Keberaniannya menguap, digantikan oleh perhitungan logis yang egois. Ia mencintai kenyamanannya lebih daripada ia mencintai Shirley, atau bahkan bayinya. "Masuk ke kamar Bram, sekarang," perintah Maya. Bram menunduk, tidak berani menatap mata Shirley yang memohon. Ia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Shirley dalam kegelapan bersama Maya. Maya mendekati Shirley mengusap air mata gadis itu dengan ibu jarinya yang dingin. "Lihat Shirley, tidak ada yang akan menyelamatkan kamu. Hanya aku yang peduli pada keselamatan bayi ini. Sekarang, tidur. Besok adalah jadwal cek terakhir sebelum operasi." Di dalam kegelapan, Maya tersenyum. Ia telah memenangkan pertarungan mental itu. Ia tidak hanya menguasai bayinya, ia telah sepenuhnya menjinakkan suaminya menjadi peliharaan yang patuh. 3 hari setelah persalinan, suasana di kamar VIP rumah sakit itu tampak ganjil bagi siapapun yang melintas. Di satu sisi ruangan, terdapat boks bayi yang dikelilingi balon-balon biru dan keranjang bunga mahal dengan kartu ucapan tertuju pada Ibu Maya. Maya duduk di kursi mewah di samping boks itu, mengenakan riasan tipis namun sempurna, menggendong bayi laki-laki itu dengan kebanggaan seorang pemenang. Sementara itu, di balik tirai pembatas yang tipis, Shirley terbaring di ranjang standar. Tubuhnya masih nyeri, payudaranya membengkak karena air susu yang mulai keluar namun tidak diizinkan untuk diberikan. Ia hanya bisa mendengar suara dicak kagum orang-orang yang menjenguk Maya. Teman-teman sosialita yang tidak tahu apa-apa memuji betapa ajaibnya Maya bisa mendapatkan bayi setelah sekian lama. "Dia mirip sekali denganmu, Maya. Matanya, hidungnya," puji salah satu teman Maya. Maya tertawa kecil, suara tawa yang membuat Shirley di balik tirai ingin berteriak. "Iya, banyak yang bilang begitu. Dia adalah jawaban dari semua doaku." Setiap kali perawat masuk untuk memberikan obat, Shirley memohon dengan suara parau. "Tolong, biarkan saya memegangnya sebentar saja. 1 menit saja." Namun perawat itu hanya menatapnya dengan kasihan dan menggeleng kecil, karena instruksi tertulis dari Maya sangat tegas. Pasien dilarang menyentuh bayi atas alasan stabilitas emosional. Bram masuk ke ruangan dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Ia mencoba mendekati ranjang Shirley, namun Maya segera berdiri dan mencegatnya di tengah ruangan. "Mas, lihat anak kita. Bukankah dia tampan?" Maya menyodorkan bayi itu ke pelukan Bram. Bram menggendong bayi itu dengan tangan kaku. Ia menatap wajah mungil di pelukannya, lalu melirik ke arah tirai tempat Shirley berada. Di sana, ia melihat bayangan tangan Shirley yang meraba-raba kain tirai, seolah mencoba menggapai udara. Bram merasakan desakan di tenggorokannya, tapi saat ia melihat tatapan mata Maya yang seolah berkata, "Ingat posisi dan hartamu,"
Ia menelan kembali empatinya. "Ya, dia tampan," jawab Bram datar. Puncaknya terjadi sore itu, ketika petugas administrasi membawa dokumen final. Maya menarik kursi ke samping ranjang Shirley. Ia meletakkan selembar cek dengan angka yang fantastis di atas meja dorong rumah sakit. "Tanda tangani dokumen pelepasan ini, Shirley. Setelah itu cek ini milikmu. Sopirku akan menjemputmu besok pagi untuk mengantarmu ke kota asalmu. Aku sudah membelikan tiket ke kota asalmu." "Aku tidak mau uangnya, Bu Maya. Aku ingin anakku." Isak Shirley, air matanya membasahi bantal yang mulai apek. "Anak siapa?" tanya Maya dengan nada yang sangat dingin, hingga suhu ruangan seolah turun beberapa derajat. "Di dokumen ini, anak ini adalah anakku dan Bram. Secara legal kamu hanyalah perantara medis. Jika kamu mempersulit ini, aku akan memastikan rumah sakit melaporkanmu karena mencoba menculik bayi orang lain dalam keadaan tidak stabil secara mental. Pilih uang ini dan masa depanmu, atau pilih penjara dan tetap kehilangan bayi ini." Shirley menatap cek itu, lalu menatap Maya. Ia menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan tembok baja. Dengan tangan gemetar karena kelemahan fisik dan kehancuran jiwa, Shirley menandatangani dokumen itu. Malam itu, di kesunyian kamar rumah sakit, Shirley menangis hingga suaranya habis. Di sisi lain tirai, Maya tertidur pulas dengan bayi di pelukannya. Tidak terusik sedikit pun oleh isak tangis wanita yang baru saja ia hapus keberadaannya dari sejarah hidup mungil itu. Pagi itu, aroma disinfektan rumah sakit terasa lebih tajam bagi Shirley. Tubuhnya masih terasa ringkih, setiap gerakannya memicu rasa nyeri yang menusuk di area jahitan. Namun, tidak ada waktu untuk pemulihan. Maya sudah berdiri di ambang pintu dengan kacamata hitam besar dan mantel wol yang elegan, tampak siap untuk memulai hidup barunya yang sempurna. "Supir sudah menunggu di lobi bawah," ujar Maya tanpa basa-basi. "Semua barangmu dari apartemen dan rumah sudah dikemas ke dalam satu koper, tidak ada yang tertinggal." Shirley mencoba bangkit, tangannya gemetar memegang pinggiran ranjang. Ia menatap ke arah boks bayi, namun tempat itu sudah kosong. Maya sudah mengirim bayi itu lebih dulu bersama suster pribadi ke rumah mereka. "Boleh aku berpamitan dengan Mas Bram?" tanya Shirley dengan suara yang hampir habis. Maya tersenyum tipis, sebuah ekspresi yang lebih mirip ejekan. "Bram sedang sibuk mengurus akte kelahiran di catatan sipil. Nama yang tertera di sana adalah namaku, Shirley. Kamu tidak punya urusan lagi dengannya. Baginya, kamu adalah kesalahan yang sudah dibersihkan." Dengan langkah gontai, Shirley dipandu keluar oleh seorang perawat yang tampak enggan menatap matanya. Di lobi, sebuah mobil hitam mewah sudah menunggu. Sebelum Shirley masuk ke dalam mobil, Maya mendekat dan membisikkan sesuatu tepat di telinganya. "Jangan pernah mencoba mencari tahu tentang anak ini. Jangan pernah muncul di kota ini lagi. Jika aku melihat wajahmu atau mendengar namamu lagi, aku tidak akan segan-segan menggunakan bukti perselingkuhan dan kontrak ini untuk menghancurkan sisa hidupmu. Anggap saja kamu baru saja bangun dari mimpi buruk, dan sekarang saatnya kamu pergi." Pintu mobil ditutup dengan dentuman yang terasa final. Saat mobil melaju meninggalkan rumah sakit, Shirley melihat dari kaca belakang. Maya berdiri di sana, tegak dan tak tergoyahkan, seolah baru saja membuang sampah yang mengotori teras rumahnya. Shirley meraba perutnya yang kini kempis dan hampa. Tidak ada uang di dalam cek itu yang bisa menggantikan ruang kosong di dadanya. Setibanya di rumah, Maya segera melakukan pembersihan total. Semua barang yang pernah disentuh Shirley selama tinggal di sana dibuang atau dibakar. Kamar bayi yang dulunya ditempati Shirley disterilkan ulang dengan wewangian baru. Maya menghapus semua rekaman CCTV yang menunjukkan keberadaan Shirley di rumah itu. "Mulai hari ini, tidak ada yang namanya Shirley di rumah ini," tegas Maya kepada Bram saat suaminya pulang. "Jika ada yang bertanya, bayi ini lahir melalui program surogasi rahasia di luar negeri atau mukjizat medis. Kamu mengerti?" Bram hanya bisa mengangguk lemah. Ia melihat istrinya menggendong bayi itu dengan penuh kasih sayang yang tampak sangat nyata. Seolah-olah bayi itu benar-benar keluar dari rahimnya. Maya telah melakukan revolusi identitas. Ia bukan lagi istri yang dikhianati. Ia adalah ibu yang diberkati. Namun, di balik dinding rumah yang indah itu, sebuah rahasia besar terkubur. Maya tahu, ia telah memenangkan pertempuran ini dengan cara yang paling mengerikan. Ia telah mengambil anak musuhnya untuk dijadikan miliknya sendiri, sebuah bentuk balas dendam yang dibungkus dengan selimut bayi yang lembut. Bulan-bulan berlalu, dan rumah itu kini dipenuhi oleh tawa serta tangis bayi yang dinamai Arlo. Bagi dunia luar,
Arlo adalah anak ajaib dari pasangan Maya dan Bram. Namun, di balik pintu tertutup, Arlo adalah rantai emas yang mengikat leher Bram. Bram segera menyadari bahwa perannya bukan sebagai ayah, melainkan sebagai properti pelengkap dalam diorama keluarga bahagia milik Maya. Setiap kali Bram mencoba menggendong Arlo, Maya selalu ada di sana, mengawasi dengan pandangan yang menuntut kesempurnaan. Pegang kepalanya dengan benar, Mas. Ingat, anak ini adalah harga dari kebebasanmu. Bisik Maya suatu sore saat Bram sedang menimang Arlo di ruang tengah. Kata-kata itu bukan sekadar pengingat, melainkan ancaman. Maya tidak pernah membiarkan Bram melupakan dosa-dosanya. Setiap kali Bram pulang terlambat sedikit saja dari kantor, Maya akan mengirimkan foto Arlo yang sedang tidur dengan pesan singkat. Dia butuh ayah yang teladan, bukan pengkhianat. Jangan paksa aku mengeluarkan dokumen apartemen itu lagi. Bram merasa tercekik. Ia memiliki anak yang selama ini ia idamkan, namun ia tidak bisa mencintainya tanpa rasa takut. Setiap kali ia melihat mata Arlo, ia teringat pada Shirley, wanita yang ia buang demi kenyamanan hidupnya sendiri. Ia mulai merasa bahwa Maya telah membangun sebuah penjara tanpa jeruji, di mana dinding-dindingnya adalah kemewahan dan sipirnya adalah istrinya sendiri. Maya mengontrol segalanya, mulai dari karier Bram hingga hubungan sosial mereka. Ia memaksa Bram untuk mengambil cuti lebih sering agar bisa terlihat sebagai ayah yang siaga di depan rekan-rekan mereka. Maya bahkan mengambil alih kendali atas semua akun bank milik Bram dengan alasan perencanaan masa depan Arlo. "Aku melakukan ini demi kita, Mas," ujar Maya saat Bram memprotes kebijakan keuangan barunya. "Aku tidak ingin ada uang yang terselip untuk kesalahan lain di masa depan. Fokuslah pada Arlo. Dia adalah satu-satunya alasan kenapa aku masih mengizinkanmu tidur di rumah ini." Puncak keterasingan Bram terjadi saat ulang tahun Arlo yang pertama. Maya mengadakan pesta besar-besaran, mengundang semua relasi bisnis dan keluarga besar. Di tengah keramaian, Maya berdiri memberikan pidato singkat tentang perjuangan mereka mendapatkan Arlo. Bram berdiri di sampingnya, tersenyum kaku seperti manekin. Saat itu, seorang teman lama Bram berbisik, "Kamu pria paling beruntung, Bram. Istrimu luar biasa, anakmu tampan, hidupmu sempurna." Bram hanya bisa mengangguk, namun hatinya berteriak. Ia melihat Maya yang sedang tertawa anggun sambil menggendong Arlo. Wanita itu tampak sangat suci, sangat berjasa. Tidak ada yang tahu bahwa di bawah gaun mahalnya, Maya menyembunyikan rencana balas dendam paling dingin yang pernah ada. Maya telah berhasil mengubah Bram menjadi bayang-bayang. Ia tidak lagi membutuhkan cinta Bram. Ia hanya membutuhkan keberadaan Bram sebagai pelengkap status sosialnya. Bram menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa lepas. Ia terjebak dalam bakti yang dipaksakan, membesarkan anak dari wanita yang ia hancurkan, di bawah perintah wanita yang kini ia takuti, lebih dari apapun di dunia ini. 5 tahun telah berlalu. Arlo tumbuh menjadi bocah laki-laki yang cerdas, memiliki mata yang besar dan penuh rasa ingin tahu. Mata yang sangat mirip dengan Shirley, namun dengan sorot ketegasan milik Maya. Di mata dunia, Maya adalah ibu teladan. Ia berhenti dari pekerjaannya sebagai arsitek demi mendedikasikan seluruh waktunya untuk Arlo. Ia hadir di setiap latihan sepak bola, setiap pentas seni, dan menjadi ketua yayasan di sekolah Arlo. Namun, di dalam rumah, suasana tetap menjadi sebuah teka-teki yang dingin. Bram kini benar-benar menjadi pria yang patuh. Ia tidak lagi memiliki gairah untuk membantah. Ia hidup dalam rutinitas yang diatur oleh Maya, menjadi ayah yang sempurna di depan kamera, namun menjadi orang asing di meja makan. Suatu malam, saat Arlo sudah terlelap, Maya duduk di ruang kerjanya yang gelap, hanya diterangi oleh lampu meja yang redup. Di depannya, terdapat sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Ia membuka kotak itu, mengeluarkan selembar foto usang. Foto Shirley yang sedang hamil tua, diambil secara diam-diam melalui kamera pengawas 5 tahun lalu. Maya menatap foto itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak ada kemarahan lagi di sana, hanya sebuah kepuasan yang sunyi. Ia telah berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan banyak orang. Ia mengubah sebuah tragedi menjadi sebuah kepemilikan mutlak. Tiba-tiba, Bram masuk tanpa mengetuk pintu. Ia tampak kacau, wajahnya sembab.
Aku baru saja mendapat kabar, Maya. Shirley, dia sudah meninggal setahun lalu karena komplikasi kesehatan. Di sebuah desa kecil. Dia hidup dalam kemiskinan. Maya tidak terkejut. Ia perlahan memasukkan foto itu kembali ke dalam kotak. Lalu, apa yang kamu harapkan dariku, Bram? Air mata. Dia ibu biologis Arlo, Maya. Setidaknya biarkan aku memberitahu Arlo suatu hari nanti siapa yang melahirkannya. Suara Bram bergetar. Maya berdiri, melangkah perlahan menuju suaminya. Ia memegang kerah kemeja Bram dengan gerakan yang hampir seperti pelukan, namun terasa sangat mengancam. Arlo tidak punya ibu lain selain aku. Darah mungkin mengalir dari wanita itu, tapi jiwanya, karakternya, dan masa depannya adalah buatanku. Jika kamu berani membocorkan satu kata saja, aku pastikan Arlo akan membencimu seumur hidupnya karena telah menghancurkan mama yang ia cintai. Bram tertunduk. Ia tahu Maya benar. Arlo sangat memuja Maya. Bagi Arlo, Maya adalah pusat semestanya. Maya telah mencuci sejarah dengan sangat bersih hingga tidak ada ruang bagi kebenaran untuk tumbuh. Keesokan palinya, Maya menemani Arlo bermain di taman belakang. Ia melihat anaknya berlari dengan riang. Ia mencintai Arlo dengan cara yang sangat intens, hampir protektif secara berlebihan. Di titik ini, bahkan Maya sendiri mungkin sudah lupa di mana letak dendamnya berakhir dan di mana kasih sayangnya bermula. Apakah Maya seorang malaikat yang menyelamatkan seorang bayi dari kemiskinan dan memberi masa depan yang gemilang? Atau apakah ia seorang monster yang mencuri anak dari rahim ibunya demi memuaskan rasa sakit hatinya? Maya hanya tersenyum saat Arlo berlari ke arahnya dan memeluk lehernya erat. "Aku sayang Mama," bisik bocah itu. "Mama juga sayang Arlo," jawab Maya sambil menatap Bram yang berdiri jauh di balkon atas. Kemenangan Maya telah mutlak. Ia tidak hanya mendapatkan hak asuh bayi itu, ia telah mendapatkan jiwa bayi itu, menghapus masa lalu suaminya, dan membangun sebuah kerajaan di atas puing-puing rahasia yang tidak akan pernah terungkap. Dendam dan cinta telah melebur menjadi satu, membentuk ikatan yang tidak akan pernah bisa diputuskan oleh siapapun, bahkan oleh kebenaran sekalipun. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.